Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali. Gimana kabar anak-anakku? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap berada di rumah dan tetap jaga jarak ketika berkerumun. Baiklah, kita akan melanjutkan dengan bab yang masih sama, yaitu babnya laporan hasil observasi. Tapi kali ini kita akan belajar tentang menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Oke. Kita akan mencoba menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Oke, ini Pak Wawan tampilkan share. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya. Kita masuk pertemuan kedua untuk materi ini. Pada kegiatan ini kita akan belajar menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk diagram. Nah, ini ada sebuah teks. Teksnya berjudul manggis. Nah, ini seperti kita ketahui judulnya adalah umum. Manggis. Nah, jadi ketika manggis itu banyak jenisnya mungkin, tapi yang menjadi judul, yang menjadi tema itu adalah umum, yaitu manggis. Nah, ini kita bisa lihat warnanya, kita bisa lihat dalamannya, kita bisa lihat seperti ini bentuknya. Tapi ketika kita hanya melihat ini, kemudian kita ceritakan kepada orang lain, itu namanya mendeskripsikan. Nah, tapi kalau mengobservasi, itu nanti kita akan tahu sampai ke dalam-dalamnya, sampai berat gramnya, kemudian sampai ke diameter bunga, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa tahu berapa kandungan air, kandungan lemak yang ada pada manggis. Kita akan baca teks manggis ini. Silakan diperhatikan. Saya bacakan. Manggis. Manggis atau Garcinia mangostana L merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Buah pohon manggis juga disebut manggis. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam geluggur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan, atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat atau rimbun, duduk daun berlawanan, dan tangkai daun pendek. Daun manggis tebal serta lebar. Pohon tegak lurus dengan percabangan simetri membentuk kerucut. Semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dilukai. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah dua. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang, dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm. Daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang, tebal dan berdaging, berwarna hijau kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Benang sari semu dan biasanya banyak. Bakal buah manggis bertangkai, berbentuk agak bulat dan beruang 4. Kepala putik tidak bertangkai dan bercuping.
Buah manggis berbentuk bulat dan elips. Warna buah merah tua kehitaman dengan bagian dalam putih. Berat buah bervariasi antara 75 sampai 100 gram. Buahnya mempunyai 4-8 segmen dan setiap segmen mengandung satu bakal biji diselimuti oleh aril atau salut biji berwarna putih empuk dan mengandung sari buah. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya biasanya menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau antiinflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, terutama xanthon, tanin, asam fenolat, maupun antosianin. Dalam buah manggis juga mengandung air sebanyak 62,05%, lemak 0,63%, protein 0,71%, dan juga karbohidrat sebanyak 35,61%. Manggis buah asli Indonesia yang khas. Selain rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Buku teks ini diambil dari buku Buah-buahan Asli Nusantara. Oke, itu tadi sudah dibacakan teks berjudul Manggis. Ini adalah salah satu teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita akan belajar menyimpulkan. Menyimpulkan itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah kita membaca, memahami. Kegiatan menyimpulkan itu berada di akhir. Kita baca, kita pahami, baru kita simpulkan. Kegiatan menyimpulkan ini sama dengan kita mencari intisari daripada teks tersebut. Oke, ini ada latihan. Coba kita jawab. Apa yang dibahas pada teks tersebut? Tadi kita sudah membaca teks tadi, itu judulnya apa? Ya, benar. Judulnya adalah Manggis. Ya, seperti judulnya. Ya, judulnya adalah Manggis. Judulnya sifatnya umum. Apa yang dibahas pada tersebut? Manggis. Kemudian ada pertanyaan kedua, apa saja bagian-bagian yang diperinci? Apa saja bagian-bagian yang perinci? Nah, kita bisa lihat ya, kalimat teks ini terdiri atas 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teks ini terdiri dari 5 paragraf. Kita bisa lihat dari paragraf itu, setiap paragraf itu memiliki isi atau setiap paragraf itu memiliki tema tertentu. Nah, coba kita lihat. Kita bisa lihat bagian-bagian apa saja yang dibahas. Pada paragraf pertama, ini membahas tentang apa? Pada bagian pertama, ini membahas tentang pengertian atau definisi manggis. Kemudian pada paragraf ini juga memberikan informasi kerabat manggis. Selain itu, pada teks ini juga menyebutkan bahwa buah manggis ini adalah buah asli Nusantara. Informasi yang terakhir juga menyebutkan bahwa manggis ini banyak memiliki manfaat. Apa saja bagian-bagian yang diperinci? Kita kembali lagi ke teks. Pada paragraf pertama, ini secara umum adalah menjelaskan tentang definisi buah manggis. Definisi manggis.
Kemudian pada paragraf kedua, pada paragraf ini menyebutkan tentang pohon dan daun manggis. Menyebutkan tentang pohon dan daun manggis. Nah, kita lihat, kalimat ini adalah kalimat utama. Kemudian kalimat ini dijelaskan lagi dengan kalimat-kalimat penjelas. Ini paragraf 2 ini menjelaskan tentang pohon dan daun manggis. Jadi kalimat ini adalah kalimat utama, sekaligus gagasan utama ada pada kalimat ini. Kalau ditanya, ini kalimat utamanya mana? Nah, kalimat utamanya adalah ini. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Ini adalah kalimat utama. Ya, tidak boleh dirubah-rubah. Tetapi kalau ditanya gagasan utamanya, kita lihat gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya adalah ciri khas pohon dan daun manggis. Kok berubah, Pak? Ya, berubah tetapi isinya masih sama. Yang penting intinya masih sama. Itu namanya gagasan utama. Diambil dari kalimat utama. Oke. Kemudian pada paragraf ketiga, ini paragraf yang paling panjang dibandingkan yang lain. Pada paragraf ini membahas tentang apa? Kalian bisa lihat lingkaran biru ini. Pada paragraf ini, kalau kita baca, paragraf ini menceritakan atau berisi tentang membahas ciri bunga pada manggis. Pada paragraf ini membahas bunga dan juga buah pada manggis. Nah, ini di paragraf ini itu membahas dua tema, yaitu membahas tentang bunga dan buah. Kalau paragraf tadi sebelumnya membahas pohonnya dan daunnya, kemudian di paragraf selanjutnya membahas tentang bunga dan buahnya. Nah, kemudian kita lihat di paragraf keempat. Paragraf keempat ini membahas tentang apa? Kalau kita perhatikan pada paragraf keempat ini membahas tentang manfaat buah manggis. Manfaat buah manggis. Nah, jadi ini adalah kalimat utamanya. Buah manggis memiliki beberapa manfaat. Kemudian gagasan utamanya adalah manfaat dari buah manggis. Ini adalah isi daripada tiap-tiap paragraf. Kemudian ini di paragraf terakhir, ini adalah pengulangan daripada paragraf pertama. Bagian ini sudah tidak membahas lagi tentang bagian, tetapi hanya berupa kesimpulan atau penutup saja. Oke, jadi tadi apa saja bagian-bagian diperinci? Tadi ada bagian pohon dan daun, kemudian juga ada bunga, kemudian ada buah, dan juga ada manfaat. Ya, itu adalah bagian-bagian yang dibahas. Nah, kalau kita tuliskan, kita tinggal tuliskan di sini. Kita tinggal tuliskan di sini. Nah, ini kan ada diagram, namanya diagram pohon. Nah, ibaratkan ini sebuah judul. Nanti kita tinggal tadi membahas apa di sini? Membahas tentang, ini kan ada sebagai contoh ciri khusus bunga manggis. Nah, tinggal kita tambahkan lagi di sini. Ciri khusus buah manggis. Kemudian di sini ada lagi ciri pohon manggis, ciri buah manggis, manfaat buah manggis. Nah, kalau kita masukkan ke sini, nanti menjadi seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada latihan informasi penting yang terdapat pada teks. Ya. Hampir setiap teks itu berisi informasi yang penting. Nah, jadi semua informasi yang ada teks adalah penting. Nah, kita tinggal ambil salah satu. Misalnya tadi paragraf 1 sudah disebutkan. Nah, ini kita tinggal ambil paragraf 2.
Misalkan menurut kita informasi yang penting adalah semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila disukai. Kita tinggal tuliskan di sini. Karena apa? Karena pada intinya informasi pada teks observasi itu adalah penting. Jadi kita bisa tuliskan semuanya di sini. Oke, kiranya itu saja yang disampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan ke WA Pak Wawan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.